Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Nana Budia, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama mata kuliah kota interaksi manusia komputer. Eh, saya di sini Alisa Intan Hendri Saputri dari jurusan Sistem Informasi. Ada Bintang Bintang Fadla Duandi dari jurusan Ilkom atau DKV, Kak? Pokoknya itu. Dan ada satu lagi Fazra Pasa juga dari antara Ilkom atau DKV. Oke, di sini kami akan menjelaskan dari mana runtutan awalnya sampai selesainya proyek ini. Untuk Pasa boleh dijelaskan? Oke, jadi kita ini membuat aplikasi untuk layanan pengingat dan obat sederhana untuk membantu mahasiswa yang sedang sibuk kuliah, organisasi, maupun kegiatan lain agar tidak lupa meminum obat yang khususnya untuk mereka. Kita itu di aplikasinya itu kita menyediakan layanan digital yang membantu mahasiswa dalam mengatur jadwal konsumsi obat dengan memberikan secara teratur sehingga mereka nggak lupa gitu buat minum obatnya walaupun aktivitas mereka tuh padat jadi notifikasinya selalu ada gitu. Lanjut. Oke, di sini kita masuk ke empathy mapping. Says gimana gue jelasin ya. Oke, di sini ada empathy mapping. Saya bantu. Di empathy mapping ini adalah tahap awal bagaimana kita mengetahui kemauan semua pengguna, pengguna akhir atau end user di apa sih yang diperlukan selama ini, kayak apa ya keluhannya, masalah yang kita temui apa, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa eh, aplikasi ini diperlukan untuk kalangan mahasiswa. Dimulai dari say, does, gain, pain, things, and feel. Boleh dijelaskan satu persatu bagaimana? Oke, ini sebagai contohnya kayak uh, saya situ banyak orang yang ngerasa lupa minum obat mereka tiap pagi atau mereka sering lupa nggak inget jadwal minum obat mereka dan lain-lain nih banyak nih ada lebih enak. Nah, DOS itu mereka menyalakan HP sebagai pengingat karena sering lupa menunda dan meminum obat, lalu mencatat jadwal di obat buku dan menitip pesan ke teman untuk mengingatkan. Baik, kita lanjut. Ada di sini user journey map. Boleh dijelaskan bagaimana? User journey map sendiri ini kita dibagi ada awareness, consideration, acquisition, service, dan loyalty. Jadi untuk awareness sendiri, goals kita itu menyadari pentingnya minum obat tepat waktu buat mencari solusi praktis agar tidak lupa. Lalu action yang kita berikan itu melihat postingan tentang aplikasi di media sosial, bertanya ke teman yang sudah pernah pakai, membaca artikel kesehatan mahasiswa. Dari tahu saya sendiri, ya kayak yang tadi kita udah lihat di sebelumnya, aku sering lupa minum obat karena jadwal kuliah berantakan dan butuh aplikasi pengingat yang gak ribet. Pain points di sini tidak tahu aplikasi seperti ini tersedia dan tidak sadar dampak lupa minum obat. Lalu opportunity yang kita dapat itu adalah promosi lewat komunitas mahasiswa dan tambahan konten edukatif soal kesehatan. Lalu di consideration kita sendiri, kita menemukan aplikasi yang sesuai kebutuhan dan tidak ribet. Membandingkan beberapa opsi, ini dari goalsnya ya.
Dan actionnya mencari ulasan pengguna di Play Store, menonton video demo fitur, dan mengecek rating dan kelebihan aplikasi. Lalu touch-nya, desain aplikasinya kelihatan simple, semoga gampang. Apakah notifikasi bisa disesuaikan dan lain-lain. Pain point saya sendiri, takut aplikasinya rumit, kurang percaya, data kesehatannya aman. Ya, opportunity-nya buat demo Oke, interaksi sebelum instalasi. oke, selanjutnya boleh dilanjut untuk eh, service dan loyalty-nya, Kak Bintang. Oh ya, memakai aplikasi dan merekomendasikan ke orang lain. Yang kedua, memberi ulasan yang positif di Play Store. Yang kedua, mengaktifkan fitur dukungan keluarga. Yang ketiga, membagikan aplikasi ke teman. Yang berikutnya, aplikasi yang kelihatan yang beneran membantu. Yang berikutnya, temanku juga butuh ini. Yang berikutnya, ingin fitur tambahan agar tetap semangat. Nah, untuk yang kedua, belum semua teman-teman tertarik pada aplikasi ini. Oke. Ada di sini dilanjut user persona dan define needs. Boleh Kak Bintang tolong dijelaskan user persona ini di sini dia siapa, untuk pain point yang didapatkan untuk kami, dan kami akan membuat aplikasinya. Silakan Kak. Oke, ya. Nah, untuk user personanya ini ada Rizky Paudian, laki-laki, mahasiswa desain produk semester 6, tinggal di Depok. Perangkat yang digunakan adalah laptop dan HP. Masalah yang dihadapi adalah jadwal harian yang tidak teratur, jadi membuat lupa untuk minum obat. Yang kedua, catatan manual atau alarm HP yang kurang. Kalau yang ketiga, kalau sedang sakit, keluarga ataupun teman dekat menjadi kesulitan untuk memastikan apakah obat udah diminum tepat waktu atau belum. Yang untuk pain point-nya ini eh, dia sering lupa untuk meminum obat karena jadwal kuliahnya yang terlalu padat. Kalau Homemade Me, eh, fitur apa? Homemade Me, fitur jadwal obat yang berguna untuk pengguna aplikasi ini. Ya, Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian wireframe-nya dan mid fidelity-nya, karena dalam bentuk ini sudah termasuk mid fidelity, yang dikarenakan sudah menginput banyak beberapa kata-kata di kata-kata yang akan jadi permanen dalam dalam aplikasi ini. Sebelumnya aplikasi ini berdasarkan website, basis website, jadi ya nggak perlu dia mendownload aplikasi dari Play Store, jadi dia ada sendiri di website. Eh,
Dan di sini ada yang pertama landing page. Landing page itu gunanya untuk pengenalan aplikasinya secara awal. Eh, Bagaimana atau perkenalan ya apa ya fitur-fitur yang dipunyai oleh aplikasi aplikasi basis web ini dan review-reviewnya ataupun kontak langsungnya itu kemana untuk ingin tahu lebih lanjut. Masuk ke login, di sini ada bagian login dengan hanya memasukkan NIM dan password. Misalnya passwordnya itu mungkin sudah dapat dari pihak kampusnya karena ini kami memakai ranah aplikasinya kecil yaitu ranah kampus sendiri agar memudahkan mahasiswa di dalam suatu universitas tersebut. Setelah sorry setelah masuk itu ada dashboardnya, dashboard yang dimana dia itu ada pastinya kotak yang berisi ke data-data penting dia seperti poin dia, notifikasi eh, ada berapa dan nanti komunitasnya atau berapa obat yang belum diminum, jadwal yang dia punya selama ini dan di sini ada ikut komunitas. Di dalam ikut komunitas ini dia eh, apa namanya bisa tahu komunitas apa yang apa sih kayak rekomendasi komunitas yang ingin diikuti dan juga rekomendasi daily challenge atau challenge points yang akan digunakan. Masuk di sini ada form tambah data obat yang diambil dari Edmore di dekat jadwal ini. Mengapa kami menggunakan seperti ini untuk sampel gambaran sederhananya, yaitu cuman hanya butuh nama, eh, eh, berapa seobat itu dibutuhkan berapa kali dalam sehari, misalnya ada 24/3 atau 24/2 atau 24/1 atau 24/4. Dengan keterangan sedikit, obat ini ada riwayat apa diminum sebelum atau sudah makan. Lalu kita simpan. Di sini ada profil page. Di bagian profil ini ada nama dan poin. Ada berapa poin yang dimiliki. Beserta badge-nya apa. Ada achievement yang didapatkan. Dan ini sebenarnya draft untuk seperti tabel yang sudah berisi obat yang dia miliki. Bisa juga logot dari profile page ini. Di sini ada bagian challenge apa namanya, challenge page yaitu di sini dari poin yang kita punya bisa ditukarkan gunanya untuk mendapat bisa berupa apapun lah yang bisa ditukarkan. Dia bisa menjadi poin untuk kampus atau untuk ditukarkan sebagai apa. Ada daily challenge untuk challenge secara harian, ada weekly challenge mingguan, dan monthly challenge dan bulanan. Di community ini ada, ibaratnya saya mengambil konsepnya itu mengenai thread atau mungkin utasan. Utasan, jadi tiap dalam komunitas itu sendiri, dia punya utasan-utasan yang bermanfaat untuk entah mengenai obat atau di luar dari itu. Lanjut, di sini ada UI Guide Style, yaitu UI apa style sederhana untuk apa eh, merujukan. Jadi jika ada nanti pembuatan fitur baru, dia masih mengikuti eh, guide atau petunjuk petunjuk desain aplikasi yang benar. Mulai dari warnanya itu, sorry, mulai dari warnanya itu dengan biru muda dan biru tua. Ada juga untuk sebatas info, sukses atau error atau bahayanya. Kita di sini menggunakan sistem grid-nya itu handphone karena rata-rata akan diakses dari ponsel. Gitu. Eh, Secara itunya spacingnya kami mulai dari 2 sampai 120 pixel. Ada text file-nya juga kami gunakan. Buttonnya dengan warna biru tua. eh, Itu ada tipografinya, yaitu kami menggunakan Popin dan ikonografinya beragam. Oke, masuk ke high fidelity finalnya, yaitu
bentukannya seperti ini dengan fitur yang sudah ada. Ini videonya, bagaimana aplikasi itu bermanfaat, ada reviewsnya dari yang lain, soalnya ada kontak kami. Masuk ke loginnya bentuknya seperti ini dan warna biru itu sederhana. Selanjutnya ada ikuti komunitas ini, warnanya beragam. Kami ganti tadinya yang menggunakan swipe, jadi bisa diketik saja, dan biasanya hanya bisa diharap bisa terbatas, jadi tidak hanya eh, jadi terbatasnya karena di paling hanya antara angka 1 sampai 4 diharapkannya dan bisa diingat. Selanjutnya ada nama pengguna si Rizky-nya tersendiri dengan poinnya yang ini dan page-nya dia apa, achievement yang dia dapatkan apa. Lalu bisa logo juga seperti yang sama dan tidak ada perubahan juga di bagian challenge-nya. Cuman ada tambahan seperti apa apa yang dicari, daily-nya, weekly-nya, monthly-nya. Sini ada tagline Your Capsule on Patreon, itu tagline tagline kapsul baca sendiri aplikasinya dan eh, thread dari komunitas itu sendiri. Selanjutnya ada SUS-nya. Kami melakukan eh, apa namanya, sebuah survei untuk cobaan apa aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Di situ berdasarkan satu respon survei yang masuk, nilai total SUS-nya pada aplikasi ini adalah skornya 62,5 dari 100%. Masih terbilang aman, walaupun di bawah dari kata aman, tapi masih bisa diterima dan harus menambahkan beberapa usability-nya atau fitur yang mungkin akan membantu ke depannya. Oke, baik sekian hanya itu saja yang bisa kami berikan presentasinya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.